Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat semua di channel saya. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai instrumen penelitian. Salah satunya adalah angket ya. Nah, dalam masalah angket ini seringkali teman-teman sekalian mendapatkan persoalan setelah dilakukan hitung-hitungan secara statistik, ternyata angketnya itu tidak valid. Sehingga dosen meminta untuk mengulang penelitiannya, untuk mengulang ke lapangan karena dari 20 soal itu misalnya 7 diantaranya soalnya setelah dihitung adalah dinyatakan tidak valid, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita bahas bagaimana caranya agar soal itu, angket itu langsung valid secara statistik, begitu ya, atau setidaknya yang tidak validnya jangan terlalu banyak soalnya, begitu ya teman-teman sekalian, agar teman-teman penelitian tidak mengulang dan lain-lain. Nah, dalam skala yang paling buruk biasanya mahasiswa pura-pura ke lapangan dan dipaksakan statistiknya itu diarahkan supaya jadi valid. Bisa seperti itu, bisa, tapi itu sangat sulit. Saya sudah mencoba beberapa kali dengan SPSS merekayasa disimulasikan, merekayasa supaya soalnya itu menjadi valid. Ternyata itu susah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bagaimana solusinya dan apa penyebabnya? Oke, ada beberapa hal yang menyebabkan soal instrumen itu menjadi tidak valid ya sebelum dihitung. Yang pertama adalah tentu teman-teman karena tidak melakukan uji coba terlebih dahulu. Jadi angket itu harusnya dinyatakan valid itu bukan setelah penelitian yang sesungguhnya. Itu kekeliruan di kita. Jadi harusnya misalnya kita mau meneliti misalnya respondennya 200 orang atau respondennya 100 orang. Nah, si angket itu harusnya diuji coba ke responden lain yang karakteristiknya sama atau mirip. Katakanlah 20-25 orang sampai 30 orang. Nah, kita uji coba dulu ke situ. Misalnya kita mau meneliti di salah satu fakultas, ada prodi bahasa Inggris, ada prodi bahasa Arab, bahasa Indonesia misalnya. Itu responden kita, calon responden. Nah, kita ambil dulu perwakilan dari situ, 10 orang, 10 orang, 10 orang misalnya. Untuk kita lakukan uji coba angket sebelum ke lapangan. Setelah itu kemudian dihitung. Apabila ternyata soal itu tidak valid, maka kita bisa buang. Misalnya dari 20 soal, ada 5 tidak valid sehingga kita bisa buang. Walaupun membuang itu tidak sembarangan. Tapi setidaknya itu masuk akal. Kita buang yang 5 sehingga soal yang kita sampaikan nanti ke responden yang sesungguhnya itu soal penelitian atau soal angket yang sudah valid, begitu ya. Idealnya begitu. Jadi ini banyak mahasiswa yang keliru disangkanya, dikiranya uji validitas itu adalah setelah penelitian yang sesungguhnya. Padahal bukan. Uji validitas adalah angket itu sebelum penelitian dilaksanakan. Makanya biasanya validitas itu bukan di bab 4, tapi ada di bab 3, bahwa soal ini sudah valid. Begitu ya teman-teman sekalian. Oke, apa kiranya yang membuat soal itu tidak valid? Nah, jawabannya adalah sangat sederhana. Soal kemungkinan tidak valid itu adalah diantaranya biasanya soal yang sangat terlalu terbuka pertanyaannya atau soal yang sangat terlalu tertutup. Apa maksudnya? Pertanyaan itu sangat mungkin akan dominan pada poin tertentu yang sudah sangat terbuka atau common sense atau ada istilah lainnya. Contohnya apa? Misalnya Anda buat angket, contoh pertanyaannya begini. Anda bertanya, apakah menuntut ilmu bermanfaat? Pilihannya A sangat bermanfaat, B bermanfaat, C cukup bermanfaat, D kurang bermanfaat, E tidak bermanfaat sama sekali. Maka kemungkinan dengan soal seperti itu nanti soalnya tidak akan valid. Kenapa? Karena soal itu terlalu terbuka, terlalu mendominasi pada poin atau pada jawaban yang A, yaitu sangat bermanfaat. Artinya berarti soal itu tidak akan merepresentasikan seberapa perbedaan dari responden. Karena cenderung responden akan menjawab hal yang sama. Demikian pun kalau kita tanyakan apakah Anda butuh uang? A sangat butuh, B butuh, C cukup butuh, D kadang-kadang butuh, E misalnya tidak butuh sama sekali. Jawabannya itu yakin kalau soal seperti itu tidak valid. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kurangi atau hilangkan soal-soal yang seperti itu sebelum kita menguji coba ke lapangan, begitu ya. Oke, nah ini ceritanya bagaimana kalau teman-teman sudah terlanjur ya
sudah terlanjur ke lapangan dan ini soal sudah selesai, sudah dibagikan angketnya, bagaimana solusinya? Solusinya itu tadi ya. Jadi dari 20 soal berapa yang tidak valid dibuang aja. Ya, misalnya cuma 15 yang valid, maka di tabel Excel-nya yang dimasukkan ke SPSS itu yang 5 soal itu di-cut ya. Tetapi pemotongan ini tidak sembarangan teman-teman sekalian. Oleh karena itu maka bisa jadi nanti yang 5 soal ini dibuang, tapi 5 soal ini semuanya dalam satu dimensi, dalam satu indikator, dalam satu aspek. Maka itu berbahaya karena satu aspeknya hilang, satu dimensinya hilang. Oleh karena itu maka saran saya adalah kalau membuat soal angket itu jangan terlalu sedikit, itu yang pertama. Yang kedua, usahakan misalnya gini, motivasi belajar. Nanti saya buatkan ya cara membuat kisi-kisinya. Misalnya motivasi belajar, dimensinya adalah misalnya mencatat pelajaran, misalnya gitu ya. Jadi angketnya adalah motivasi belajar, dimensinya mencatat pelajaran. Nah soalnya itu jangan satu gitu teman-teman ya. Kalau bisa ada 3 gitu soalnya. Jadi kalau salah satu soal pada dimensi itu tidak valid, masih ada, gantinya 2 soal itu. Jadi kalau misalnya dimensinya ada 7, soalnya cukup 7, nah itu makanya kemungkinan susah dihitungnya. Kemungkinan tidak valid dan tidak reliable. Jadi untuk menghindari itu teman-teman sekalian usahakan teman-teman jangan per indikator, per dimensi, per aspek itu jangan satu soalnya. Kalau indikatornya ada 5, ya minimal 15 soal ya begitu. Jadi ada 2 cara, yang pertama tadi diuji coba dulu secara terbatas kepada responden yang mirip-mirip karakteristiknya. Cara yang kedua adalah kalau sudah terlanjur sampaikan kepada pembimbing, dibuang saja hasil angket soal-soal yang dinyatakan tidak valid. Demikian teman-teman pembahasan untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.